Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dapat mengumpulkan kita di rumahnya Allah, Masjid Al-Haqqum Mobil Pegangsaan 2, tepat di hari ini 14 Juni 2024 di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, di mana bulan yang sangat baik, di mana kita disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita, karena dilipat gandakan amalan-amalan di bulan ini. Dan begitu pun juga jika kita berbuat yang tidak baik atau maksiat, maka dikalikan juga. Maka kita berusaha untuk menjadi fastabiqul khairah di bulan baik ini. Selawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang berada di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adapun maklumat hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024, yang pertama ialah infak Jumat yang lalu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2024. Alhamdulillah telah terkumpul infak sebesar 9.208.500 rupiah. Jazakumullah khairan jaza kepada para jamaah semua. Semoga dengan infak ini menjadikan kita fastabiqul khairah, menambah amalan kita dan dilipatkan amalan kita. Yang kedua, khatib dan imam pada Jumat hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Al-Mukaram Al-Ustadz Muhammad Ridwan SE MPD dan muazin Bapak Yusnan. Diharapkan kepada para jamaah sholat Jumat untuk mengisi, merapatkan saf-saf yang masih kosong di depannya, agar memudahkan untuk saudara-saudara kita yang masih berada di belakang untuk masuk dan merapikan saf-saf yang berada di masjid kita yang kita cintai ini. Dan untuk para jamaah semua, harap mematikan ponsel atau alat komunikasi agar menambah kekhusyuan kita pada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini. Adapun hal yang lain-lain, informasi lain, insya Allah kita nanti di hari Senin akan merayakan hari Idul Adha 1445 Hijriah, tepatnya di bulan 10 Zulhijjah. Bagi para jamaah kita fastabiqul khairah, bagi yang ingin berkurban, ayo kita kencangkan lagi niat kita hanya karena Allah. Kita memperbanyak amal kita juga di bulan ini, tepatnya di bulan Zulhijjah. Saum kita banyakkan, amalan kita yang lainnya, puasa kita, sholat sunnah kita, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, insya Allah di pekan depan, tepatnya di hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, DKM Masjid Al-Haqqum Mobil mengadakan kajian tafsir, tepatnya ba'da zuhur. Alhamdulillah guru tetap kita yang mengisi Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahli Ahmadi MA Al-Hafiz, dengan tema melanjutkan kajian surah Al-Haqqah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat kita, semoga Allah berikan kebaikan, dan kita membacakan suratul Fatihah, yang mana surah Fatihah ini dengan asrar, kebaikan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah
Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sampaikan hajat kita dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang nun jauh di sana di Palestina, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang berhaji, Allah menjadikan haji yang mabrur dan selamat sampai tujuan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balaghana ila syahri dzil hijjah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsala rasulahu bibalaghatil hujjah wa ala alihi wa sahbihi dawil uquqil salimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل
وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين. Kalimat puja, puji, syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menyandang segala macam keagungan, kehebatan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan diri kita ada di tempat ini untuk ibadah. Syariatnya kita yang berjalan, syariatnya kita yang meluangkan waktu, tapi pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan seluruh panca indera kita untuk bisa taqarruban ilallah, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini, saat ini kita duduk menjalankan sholat Jum'ah berjamaah, maka kalimat puja, puji, syukur sebagai wujud kita terima kasih kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang sangat-sangat besar dan agung. Percuma kekayaan sebesar apapun, jabatan setinggi apapun, ketika tidak memiliki iman, tidak memiliki takwa di hadapan Allah, maka khasirun, orang-orang tersebut tergolong orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan, kita hadiahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diutus terakhir, namun Nabi ini menjadi penghulu sayyidil anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi yang walaupun jasadnya, fisiknya belum Allah ciptakan, tapi ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan, pada waktu itu diberikan ruh. Pertama kali Nabi Adam lihat tulisan yang agung, tulisan yang sangat mulia di atas pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kalimatut thayyibah yang kita kenal kali ini. Nabi yang menjadi juru selamat kita hidup dunia dan akhirat, Nabi yang akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir, Nabi yang selalu memikirkan ummati, 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 yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan umatnya, yang selalu khawatir dan cinta terhadap umatnya. Beliau adalah baginda yang mulia Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini senantiasa Allah izinkan kita semua menjadi umatnya baginda Rasulullah, dan kita diaku menjadi umatnya Rasulullah, dan kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah, dan kita semua bisa masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, mari kita jadikan waktu yang tepat, waktu yang spesial, yang istimewa untuk meningkatkan kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa harus senantiasa kita bawa. Allah subhanahu wa ta'ala berwanti-wanti betul pada diri kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati kecuali ada ketakwaan. Jangan kamu mati kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena iman inilah yang menjadikan jaminan kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Momentum yang mulia ini kita jadikan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah yang terus setiap hari kita pupuk iman dan takwa ini semakin meningkat dan semakin meningkat hingga akhir hayatnya kita semua dimautkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah merupakan hadiah teristimewa yang Allah titipkan kepada sebuah pasangan lewat pernikahan. Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menyia-nyiakan amanah sama dengan khianat, dan khianat merupakan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, para nabi, para rasul pun menginginkan anak. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang berdoa bertahun-tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan Siti Hajar dikarenai seorang anak, menginginkan rumah tangganya dihiasi oleh seorang anak. Namun ketika umur 90 tahun Siti Hajar, Nabi Ibrahim umur 100 tahun baru diberikan seorang anak. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Bagaimana kita lihat Nabi Zakaria yang sudah divonis istrinya mandul, tidak bisa memiliki keturunan, namun Nabi Zakaria tidak putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memiliki anak, ingin memiliki keturunan. Maka idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, walaupun sudah divonis mandul pada waktu itu, Nabi Zakaria memiliki putra bernama Nabi Yahya. Begitu yang diinginkannya oleh kita semua, memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah dan tujuan apa dititipkannya amanah ini kepada kita. Untuk apa anak ini dititipkannya kepada kita? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menjaga populasi manusia di alam dunia ini, melanjutkan peradaban manusia dengan garis keturunan yang dia miliki. Karena saat ini populasi manusia semakin terancam dengan ada tren child free. Sekarang ada tren yang sedang meningkat di daerah barat, di negeri barat, bahkan masuk ke Asia. Seorang pasangan suami istri ketika menikah, dia memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dengan alasan biaya tinggi, dengan alasan tidak bisa memberikan pendidikan, dengan alasan berbagai macam alasan yang dia kemukakan. Ini akan mengancam jumlah dan populasi manusia di alam dunia ini. Bahkan di Jepang saat ini, jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah kematian itu teramat sedikit. Jumlah kelahirannya cuma 900.000, sedangkan jumlah kematiannya 1,3 juta dari jumlah 126 juta rakyat Jepang. Apalagi saat ini kita juga sedang diancam dengan adanya perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan pembuatan AI, di mana sekarang menurut International Federation of Robotics bahwa sudah ada 2,7 juta robot di seluruh dunia yang sudah dioperasikan menggantikan peran manusia. Na'udzubillah. Maka
adanya anak ini akan menjadikan populasi kita terus berada dan peradaban manusia tetap ada di alam dunia ini. Yang kedua, tujuan dititipkannya anak adalah melanjutkan estafet kekhalifahan fil ardi dari golongan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana Allah berfirman, Allah mengutus manusia menjadikan pemimpin khalifah di muka bumi ini. Maka dengan adanya anak itu diharapkan bumi ini dipimpin oleh manusia-manusia yang baik, makhluk-makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan dari golongan manusia. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Adapun anak dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan 4 golongan anak. Yang pertama, anak dikategorikan qurrata a'yun, penyejuk hati, penyenang jiwa, penyemangat jiwa dan raga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Inilah tujuan yang sebenar-benarnya, yakni anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, anak yang menyenangkan hati orang tuanya dan juga anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah esensi yang sebenar-benarnya adalah anak yang bertakwa, anak yang tutur katanya baik, anak yang perilakunya baik, didasari oleh ilmu agama yang cukup, maka dia pun akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayat. Harta dan anak itu menjadi perhiasan. Harta dan anak itu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Di mana orang tua ketika memiliki anak, maka dia memiliki sesuatu yang dibanggakan dalam rumah tangganya. Anak yang seperti ini adalah anak yang pintar dalam berbagai macam disiplin ilmu, anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Tapi anak ini tidak cukup kalau tidak dibekali dengan ilmu agama dan ilmu akhlak. Karena tidak sedikit orang yang pintar justru dia tidak memiliki adab kepada orang tuanya. Tidak sedikit anak-anak yang membunuh orang tuanya. Tidak sedikit anak-anak yang menghardik orang tuanya. Dia menjadikan perhiasan kebanggaan bagi orang tuanya ketika dia hebat secara akademik, namun secara akhlak jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya jadi anak sebagai hiasan dunia saja. Yang ketiga adalah anak sebagai fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan, hanyalah akan menjadi fitnah, hanya yang akan menjadi musibah bagi dirimu. Tidak sedikit anak dilahirkan sudah dirawat, dijaga dengan baik, namun ketika dia tumbuh dewasa malah mencelakakan kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga adalah anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam Islam, bagaimana anak ini yang dijadikan amanah itu kita jalankan dengan baik. Yang pertama, bekali anak itu dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Rizki yang halal itulah yang akan menggiring dirinya menjadi pribadi yang baik. Rizki yang didapat dikasabkan dari jalan yang baiklah, itu yang akan menjadikan anak kelak soleh
dan juga menjadikan kebanggaan bagi diri kita. Yang kedua, bekali dia ilmu agama. Bekali dia ilmu agama untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Bekali dia ilmu umum untuk dia bisa bekal di kehidupan yang di masa yang akan datang. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga penuhi dengan ilmu pengetahuan apapun untuk menunjang kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ajarkanlah dengan akhlak dan perilaku kita sendiri, karena anak itu akan mencontoh perilaku orang tuanya. Kalau kita ingin anak kita menjadi soleh, maka jadilah kita pribadi yang soleh. Kalaulah kita ingin menjadi anak kita itu penghafal Quran, mulailah dari kita saat ini mulai membaca dan mentadaburi Al-Quran. Semoga semuanya apa yang kita ikhtiarkan di alam dunia ini senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak ini menjadikan amanah yang bisa kita pertanggungjawabkan dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sana bi malaikati musabbihati bi qudsi wa qala Allah azza wa jalla qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu